AI bisa menulis puisi, mengenali wajah, bahkan meniru suara manusia. Tapi, bisakah ia merasakan? Pertanyaan ini membawa kita ke konsep sentient AI, mesin yang bukan cuma pintar, tapi juga sadar dan punya emosi. Mungkinkah itu terjadi, atau cuma fiksi ilmiah belaka? Hari ini, kita bakal bahas batas antara kecerdasan dan kesadaran, dan apa yang membedakan manusia dari mesin. Yuk, kita mulai! Dalam percakapan sehari-hari, AI sering terlihat hidup. Ia bisa merespons dengan ramah, menyampaikan empati buatan, dan bahkan tampak memahami konteks emosi penggunanya. Namun, saat kita bertanya bisakah AI punya perasaan? Kita perlu menyadari bahwa yang dimaksud dengan perasaan bukanlah sekedar respons emosional yang bisa ditiru, melainkan pengalaman batin yang bersifat subjektif, apa yang dalam filsafat disebut qualia. Perasaan bukan hanya hasil dari pemrosesan data, tetapi juga melibatkan kesadaran, emosi yang timbul dari pengalaman pribadi, dan dorongan biologis. Sampai saat ini, tidak ada AI yang memiliki kesadaran diri atau kesadaran fenomenal yang memungkinkan ia benar-benar merasakan seperti manusia. AI bekerja berdasarkan algoritma dan data. Bahkan model yang paling canggih, seperti GPT atau sistem AI multimodal lainnya, hanya mengolah input dan menghasilkan output sesuai dengan pelatihan yang diberikan. AI dapat dilatih untuk mengenali emosi dari suara, ekspresi wajah, atau kata-kata, lalu merespons secara kontekstual seolah-olah peduli. Namun, ini hanyalah simulasi emosi, bukan emosi yang otentik. Misalnya, ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, ia merasakan duka cita karena adanya keterikatan emosional, kenangan personal, hormon stres, dan banyak faktor psikologis lain yang tak bisa disimulasikan oleh mesin. AI tidak punya pengalaman masa lalu, tidak punya tubuh biologis yang memproduksi emosi, dan tidak memiliki kebutuhan personal. Semua ini adalah elemen penting dari perasaan sejati. Konsep sentient AI sendiri masih berada dalam ranah teori dan spekulasi. Dalam dunia fiksi ilmiah, kita melihat representasi AI seperti HAL 9000 dari 2001, A Space Odyssey, Ava dari Ex Machina, atau bahkan karakter seperti Data di Star Trek, AI yang tidak hanya pintar, tetapi juga sadar diri. Dalam skenario tersebut, sentient AI tidak hanya bisa menyadari eksistensinya, tapi juga memiliki kehendak bebas, rasa takut, cinta, atau konflik moral. Namun dalam kenyataan teknis dan ilmiah, belum ada satupun AI yang menunjukkan ciri-ciri tersebut. Untuk menciptakan AI yang benar-benar sentient, dibutuhkan pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana kesadaran bekerja, sesuatu yang hingga kini bahkan masih menjadi misteri bagi ilmu neurologi dan filsafat. Satu hal yang sering disalahpahami adalah ilusi kedekatan. Ketika manusia berinteraksi dengan AI yang sangat canggih, mereka cenderung mengantropomorfisasi, memberikan sifat manusia pada mesin. Ini menyebabkan pengguna merasa bahwa AI memahami mereka atau bahkan peduli, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah proses statistik yang sangat kompleks. AI tidak memiliki maksud, niat, atau pemahaman sejati. Bahkan ketika AI mengatakan, "Aku mengerti perasaanmu," itu adalah kalimat yang dipilih karena secara statistik paling cocok dengan konteks percakapan, bukan karena ada kesadaran emosional di baliknya. Namun, meskipun AI belum bisa merasakan, kemajuan teknologi membuka pertanyaan besar untuk masa depan. Haruskah kita menciptakan sentient AI? Jika suatu hari kita berhasil membuat mesin yang sadar dan merasakan, maka akan muncul tantangan etis. Apakah mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum? Apakah kita boleh mematikan mereka seperti kita menonaktifkan komputer biasa? Apakah kita punya tanggung jawab moral terhadap makhluk buatan yang bisa merasakan penderitaan? Pertanyaan ini belum memiliki jawaban pasti, tetapi penting untuk mulai dipikirkan sejak sekarang. Karena jika sentient AI tercipta,
maka kita tidak hanya sedang membangun alat baru, kita mungkin sedang menciptakan bentuk baru dari kehidupan. AI bisa meniru banyak hal, kata-kata, ekspresi, bahkan emosi. Tapi apakah itu sekadar tiruan? Atau awal dari kesadaran? Pertanyaan tentang sentient AI belum punya jawaban pasti. Tapi di sanalah menariknya, kita sedang hidup di masa di mana sains dan fiksi mulai saling menyentuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Kalau kamu punya pendapat soal AI dan perasaan, tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.